visual, kemudian kinestetik. Nah, yang saya ingat dulu kepada Ibu Dr. Eli, terima kasih Bu, saya masih ingat sampai sekarang, DS1 dulu, kalau menurut teori Howard Gardner, sebenarnya kecerdasan majemuk ada 9. Gitu. Nah, bukan cuma 3. Di awal, saya selalu berusaha untuk melakukan tes diagnostik awal ke siswa, apa yang mereka suka. Gitu. Saya suka belajar, kalau saya gimana. Nah, ternyata 20% itu suka mendengar gurunya berceramah, 27% suka ini dia. Mendengarkan guru, maaf yang merah, mendengarkan berceramah, yang kedua mendengarkan guru bercerita, kemudian berkaitan dengan olahraga, kemudian ada yang biru itu melihat pemandangan di alam gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita tarik dia ada kaitannya dengan jenis kecerdasan yang berbeda-beda tadi. Kemudian konteks mereka belajarnya itu yang pertama pendekatan berpusat pada siswa atau student centered approach. Jadi harus ada keterlibatan siswa aktif dalam proses pembelajaran yang melibatkan mereka dalam memahami materi dan memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian pemecahan masalah, sehingga saya memang di PPG itu fokusnya ada 2 sebenarnya yang disarankan. Boleh menggunakan yang lain, tapi yang disarankan 2, itu ada PBL, kemudian ada PJBL. Kenapa? Karena memang siswa itu tidak terlatih dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka. Biasanya pertanyaannya itu iya, tidak, bisa, tidak, kemudian pilihan ganda. Itu tidak membuat siswa menjadi lebih kreatif dan tidak juga membuat mereka jadi bisa memecahkan satu masalah. Memang kelemahannya salah satunya di situ. Jadi memang dalam ber-PBL ini memang harus dilatih benar-benar. Kemudian ada keterlibatan siswa itu bagaimana caranya menggali informasi, mengkonfirmasi pengetahuan, dan mengarahkan penelitian pada aspek yang belum mereka ketahui. Dan kemudian ada penilaian otentik yang dijelaskan oleh Pak Hasrudin tadi, sesuai dengan ada kognitif, afektif, dan juga psikomotor, bagaimana cara menilainya, apakah berdiri sendiri, dan bagaimana. Jadi salah satu contohnya ini nanti saya tunjukkan. Kemudian ada inquiry. Nah, dalam pendekatan inquiry ini juga mereka harus menemukan sendiri dalam observasi, bertanya, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Di sini biasanya kalau guru IPA dan guru biologi pasti dalam kegiatan praktikum, kemudian observasi dan pengamatan di lapangan. Ini biasanya sudah kita lakukan gitu. Kemudian adalah pendekatan constructivism. Jadi dari kegiatan itu, dari keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar, mereka bisa membangun pengetahuan mereka sendiri. Kemudian ada pemodelan. Nah, jadi model itu bisa datang dari luar dan ahli dalam bidangnya. Kalau seperti sekarang itu yang saya tahu, kalau di sekolah itu juga sering diundang narasumber gitu yang berkaitan dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Nah, kemudian ada refleksi. Di tahapan mereka belajar itu, refleksi menjadi salah satu proses yang sangat penting, karena itu dapat membantu evaluasi dan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, tadi sudah disinggung mengenai STEAM dan EDS. Sebenarnya kalau di sekolah, itu bisa kita kaitkan dengan proyek P5. Bapak Ibu ingat proyek P5 itu ada berapa tema? Jadi seingat saya itu ada 9 tema yang utama. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, 2 kearifan lokal, 3 Bhinneka Tunggal Ika, 4 bangunan jiwa raga, 5 suara demokrasi, 6 rekayasa dan biotek, dan 7 kewirausahaan. Nah, yang 2 lagi adalah kebekerjaan dan budaya kerja, itu untuk anak SMK. Nah, untuk anak sekolah tadi ada 3 yang sesuai dengan biologi dan IPA. Itu adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, dan rekayasa dan biotek. Nah, jadi dari 3 tema proyek itu bisa kita masukkan IDS dan STEM tadi. Dengan syarat, proyek Profil Pancasila itu harus bergandengan dengan mata pelajaran yang lain. Jadi, tidak bisa dia berdiri sendiri. Kalau sendiri itu bukan proyek P5, tapi proyek MAPEL. Ini dia. Jadi, hampir sama di dalamnya nanti, di dalam modul proyek ini ada tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh murid. Dan jangan lupa harus ada rubrik penilaian yang sesuai dengan keilmuannya. Jika tadi kita membuat AP di sini, pastilah ada penilaian mengenai biologinya kan Bapak Ibu. Cuma memang ini untuk anak SMP, kalau untuk anak SMA mungkin bisa ditambahkan jenis jamur apa yang ada di situ, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian daur hidupnya seperti apa. Nah, kemudian pembelajaran kreatif dan inovatif.
sebenarnya ini bagaimana cara kita memfasilitasi siswa supaya ada kemajuan dalam proses dan hasil belajarnya. Jadi pembelajaran itu haruslah hal yang menyenangkan. Biasanya apa yang bisa kita lakukan? Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita bisa pakai alat bantu audio video. Jadi bisa pakai video rekaman suara, atau perangkat edukasi yang lain. Kemudian yang kedua, brainstorming Bapak Ibu. Jadi kasih kesempatan mereka untuk memberikan ide mengenai topik tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar di luar kelas. Jadi bagaimana cara mereka mengeksplorasi lapangan atau kunjungan ke tempat terkait dengan materi pelajaran. Kemudian yang keempat itu role play. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Jadi role play itu bagaimana bermain peran. Nah, inilah contoh yang saya lakukan. Saya berikan video materi pembelajaran yang saya buat itu di YouTube. Jadi kita tidak lagi mengambil dari YouTube orang lain, tapi Bapak Ibu belajar bagaimana caranya membuat media sendiri. Kemudian ini adalah contoh proyek dari siswa begitu. Satu hal yang saya ingat bagaimana inquiry ini dan bagaimana cara siswa mengkonstruk pengetahuan itu adalah berikan contoh yang nyata bagi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Eli, dosen saya dulu waktu di S1, tidak mungkin dalam ekosistem itu kita banyak membahas mengenai sabana, stepa, warna rumput, dan gurun, sementara di daerah kita tidak ada gitu. Jadi di daerah saya mengajar kebetulan di pesisir laut, kanan kirinya sawah, kemudian di belakang sekolah itu banyak tambak-tambak, kemudian ke belakangnya lagi itu sudah pinggir pantai, ya mereka melakukan proyek sesuai dengan di lingkungan masing-masing. Jadi ini beneran di tengah sawah, yang ini di tambak, kemudian ada juga di pinggir laut. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, dorong siswa untuk mengembangkan ide-ide baru melalui proyek-proyek kreatif. Nah, kemudian pakai permainan game. Biasanya kita pakai game edukatif itu sekarang yang digital ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak lagi dia yang lama-lama. Jadi kita sekarang sudah beralih ke era society 5.0. Kemudian ada menggunakan storytelling, bagaimana menjelaskan konsep dan konteks melalui cerita, kemudian melibatkan platform atau aplikasi. Ini dia contohnya. Nah, ini contoh bagaimana di awal tadi ada ide-ide baru, misalnya kita minta mereka membuat proyek lagu gitu. Bapak Ibu juga di awal pembelajarannya bisa membuat lagu sendiri. Ini salah satu contoh mahasiswa PPG, Ibu Reni Siregar, PPG kategori 2 tahun lalu, di mana apa yang saya sarankan dilaksanakan. Jadi, bentar ya Bapak Ibu. Apa yang saya sarankan dilaksanakan, jadi favorit banget lah mahasiswa PPG kategori 2 di tahun lalu. Jadi dia memang mencoba hal-hal yang baru nih. Salah satu contohnya bagaimana proyek lagu dibuat oleh siswa. Bapak Ibu juga sebenarnya bisa sebelum mulai pelajaran itu nyanyi dulu, konten dulu. Jadi sosial medianya itu jangan dipakai untuk curhat Bapak Ibu. Biasakan gunakan untuk men-share kegiatan Bapak Ibu di kelas. Misalnya kita nyanyi nih Bapak Ibu. Kalau ada lagu, yang tahu lagu satu jari kanan, satu jari kiri. Nah, itu bisa kita modifikasi menjadi lagu yang berkaitan dengan biologi. Seperti saya ingat dulu kepada Pak Sudin, terima kasih Pak. Saya ingat dulu pernah bertanya, Pak boleh nggak kita nyanyi di kelas? Boleh, tapi sesuaikan dengan materi biologi. Gitu. Nah, jadi tadi lagu itu bisa kita modif sebenarnya. Misalnya itu topiknya virus ya Bapak Ibu ya. Ada satu makhluk, dia tidak hidup, dia tidak mati, dan punya DNA. Nah, itu saja sudah jadi satu hal yang cukup membahagiakan bagi siswa. Di awal Bapak Ibu sudah akan dapat perhatian dan TPEG-nya itu dapat. Bapak Ibu, teknologi, pedagogikal, content, dan knowledge-nya dapat. TPEG itulah sekarang yang dituntut di dalam pembelajaran. Oke, nah ini dia. Kemudian media pembelajarannya juga tidak saya buat lagi di kertas, jadi mencoba untuk paperless. Jadi saya gunakan fitur yang ada di Google, saya pakai Google Site, jadi materi-materinya saya taruhkan di situ. Ini kebetulan ada materi limbah organik. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kita bisa buat game edukasi secara digital, bukan lagi game yang yaitu tadi yang bisa dipegang itu, yang menghabiskan banyak barang dan biaya.
kita bisa pakai EduGame. Di sini contohnya yang ekosistem. Saya kasih pertanyaan sesuai dengan spot-spot yang nanti akan mereka tekan. Jadi di sini nanti mereka bisa mengocok dadu, keluar nanti angka berapa, berhentinya di kotak mana. Nah, keluar nanti pertanyaannya. Contohnya di sini, hubungan antar organisme di mana salah satu pihak diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan disebut dengan apa. Kemudian di sini beda lagi pertanyaan. Ini adalah contoh hal yang bisa kita lakukan di kelas yang sangat menyenangkan untuk murid kita. Kemudian ada podcast atau siniar. Ini juga sudah pernah saya buat. Kebetulan kemarin itu bekerja sama dengan RRI. Nah, jadi programnya itu Ibu Pertiwi memanggil. Di sini saya mengambil topik suhu dan perubahannya. Kemudian Bapak Ibu melakukan kuis itu usahakan secara digital, bisa pakai Google Forms, bisa pakai Quizizz. Nah, dua platform ini yang cukup familiar dan sampai sekarang masih menjadi primadona di kalangan Bapak Ibu guru, silakan dipakai yang mana sesuai dengan kebutuhan. Dan juga Bapak Ibu tidak lagi sulit seandainya pakai Google Forms untuk mengecek validasinya, reliabilitasnya dan segala macam, karena memang di situ langsung bisa dilihat per butir soal itu kita lihat ya berapa yang benar, berapa yang salah. Kemudian kita tidak susah lagi dalam mengolahnya begitu. Tidak satu-satu lagi dimasukkan ke Excel seperti zaman dulu. Sebenarnya teknologi ini sangat menggampangkan kegiatan kita. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita ikuti sebagai guru? Yang pertama, ikut guru penggerak, Bapak Ibu. Jadi di sini di guru penggerak ini memang kita fokus itu bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, khususnya di ruang lingkup kecil dulu ya, di kelas kita dulu, lalu di sekolah. Kemudian barulah kita mengembangkan. Kepemimpinan seperti apa? Kepemimpinan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi ada 3 modul yang saya ingat. Yang pertama itu adalah modul filosofis pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita sebenarnya menghargai siswa itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam, kodrat zaman, bagaimana kita menghargai mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi masalahnya masih di PPG ya. Jadi kemarin itu masalahnya adalah literasi begitu. Jadi saya tanya, Ibu tahu siswa Ibu itu tipe belajarnya apa? Tidak tahu. Sudah dilakukan tes diagnostik? Belum. Kemudian sudah di coaching? Sudah ditanya? Belum. Nah, jadi jangan sampai kita tidak kenal sama siswa kita sendiri. Dan kemudian solusi yang ditawarkan juga tidak nyambung gitu. Jadi materi yang di buku itu yang sudah bentuk tulisan, solusinya adalah ditambah dengan modul baru, yang modul barunya juga belum dibuat dan akan dibuat di Microsoft Word gitu. Jadi saya tanya, jika Ibu menjadi muridnya, Ibu malas baca, kemudian Ibu ditambah lagi dengan bahan bacaan sebanyak itu, bagaimana perasaan Ibu? Itu yang akhirnya itulah yang saya tanyakan karena saya bingung gitu. Kenapa siswanya tidak di-coaching? Kenapa tidak ditanya? Sebenarnya sukanya seperti apa? Minat bakatnya apa? Dan kenapa tidak beralih ke media digital? Jadi di guru penggerak ini banyak sekali yang dipelajari. Itu yang saya dapat. Kemudian di praktisi mengajar, Bapak Ibu guru bisa mendaftar di program ini. Praktisi mengajar bisa membantu Bapak Ibu dosen kita, tapi untuk mata kuliah tertentu. Misalnya biologi umum, kemudian SBM, evaluasi, itu yang saya tahu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu guru bisa melanjutkan studi. Jadi sekarang di Unimed, alhamdulillah untuk S2-nya sudah masuk ke dalam program yang didanai oleh Beasiswa Pendidikan Indonesia, di mana BPI ini adalah di bawah naungan LPDP. Ini sesuai dengan episode kurikulum merdeka, itu episode ke-10. Itu mengenai perluasan biaya pendidikan, di mana BPI itu cabangnya lah ya, kita bilang cabangnya dari LPDP. BPI ini khusus untuk guru dan tenaga pendidik. Bapak Ibu dosen juga masuk ke sini beasiswanya BPI. Sehingga saya di Unimed ada yang lulus Ibu Salwa dengan Pak Wasis, selamat, sudah menjadi award di BPI. Nah, kemudian apalagi yang bisa, ini dia. Ini yang saya bahas tadi di guru penggerak itu, kita belajar 3 modul utama. Jadi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, ada banyak sekali perubahan yang saya dapat di diri saya. Nah, ini dia untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kebetulan saya award di tahun lalu. Dan saya sebenarnya tidak berharap juga, karena kan saya dari guru. Apakah bisa saya melanjut S3? Ternyata bisa, Bapak Ibu.
asalkan memang aksi nyata di lapangannya itu cukup banyak. Makanya saya katakan sosial media kita jangan digunakan untuk curhat, tapi tolong di-share kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Begitu. Dan bukan cuma untuk guru PNS, tapi yang swasta juga bisa. Kemudian bisa apa lagi yang kita ikuti? Ada platform Merdeka Mengajar. Ketika PPG juga sudah saya tanyakan Bapak Ibu, siapakah yang sudah mengerjakan PMM-nya atau siapakah yang sudah membuka? Hampir rata-rata belum dibuka. Padahal ini adalah tahun ketiga kita melaksanakan IKM. Tidak akan jalan IKM-nya itu jika Bapak Ibunya tidak paham. Salah satu cara supaya paham adalah membuka PMM di sini ya. Karena di dalamnya sehingga saya modul pelatihannya sekarang sudah sampai 40, sudah bertambah dia, 40 modul yang mau dipelajari. Jadi sebenarnya pelan-pelan harus dibaca dan nanti akan ada sertifikat yang didapat jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan aksi nyata. Kemudian bisa ikut apa lagi? Kita bisa ikut kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Jadi ada 4 level di sini. Level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Pembatik ini juga merupakan salah satu kegiatan yang memudahkan kita, kegiatan yang melatih kita untuk menggunakan TIK. Jadi kita tidak akan ketinggalan dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir adalah GMT, Google Master Trainer. Di sini salah satu tujuannya adalah mengaktifkan akun belajar ID untuk guru dan tendik dan juga siswa. Jadi kalau akun saya itu Sylvia SPD 481@guru.smp.belajar.id. Jadi di belakangnya ada itunya. Apakah kita wajib punya itu? Wajib Bapak Ibu. Harus sangat wajib. Jadi harus aktif, tautkan dia ke SIM PKB, kemudian barulah bisa dibuka PMM-nya. Jadi saya menunjukkan ini bukan untuk pamer ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi saya menunjukkan jika Bapak Ibu ikut kegiatan ini, maka nanti akan didapat sertifikat seperti ini gitu. Tos dulu kita ya, ini bukan pamer Bapak Ibu, ini menunjukkan apa yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, di PMM tadi selain sertifikat aksi nyata seperti ini contohnya, ini nilainya 32 JP. Jadi setiap satu topik ada satu aksi nyata dan ada satu sertifikat yang akan diterbitkan untuk Bapak Ibu. Kemudian ada komunitas yang bisa dibentuk. Nah, kebetulan saya koordinator ketua komunitas untuk MGMP IPA se-Kabupaten Deli Serdang. Jadi dari sini kita nanti bisa buat webinar dan bisa buat pelatihan. Kemudian ini dia pembatik sampai 4 level kemarin saya ikuti. Kemudian ini saya juga mengikuti Google Master Trainer dan juga bertanggung jawab untuk Kabupaten Deli Serdang dalam mengaktifasi akun belajar guru dan siswa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sylvia Sabatini. Tadi tentu banyak